Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan alhamdulillah tadi pagi jam 7 itu udah sampai di rumah. Sampai di rumah saya langsung bubuk ya, karena capek banget. Karena saya langsung itu di Magelang itu sehari doang. Berangkat jam 10 siang kemarin. Terus malamnya langsung tolak gitu ya. Tol terus sih. Jadi nggak lewat bawah. Biar cepet nyampe juga di rumah. Kebetulan ada saudara yang meninggal di sana. Oke, pada hari ini saya akan melanjutkan kisah yang kemarin. Kalau kemarin itu kan cerita tentang hotel Anyer yang di Banten itu ya. Itu kan dialami oleh petugas hotelnya. Kali ini sama di hotel itu juga, tapi ini pengalaman berbeda. Kali ini pengalaman dari para pengunjungnya. Maksudnya pengunjungnya hotel ini. Jadi lebih identik lah, lebih detail ceritanya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Juli 2017. Aku Ardi, karyawan swasta yang berkantor di Jakarta. Pada pertengahan tahun 2017 bersama dua temanku, aku berlibur di satu hotel besar di kawasan wisata Pantai Anyer. Waktu itu, kami berniat untuk menghabiskan akhir pekan dengan bersantai melepas penat. Menginap di hotel yang berdiri di pinggir pantai luas membentang itu. Pantai landai tanpa karang. Hotel yang kami pilih ini cukup terkenal. Memiliki kawasan luas. Punya beberapa gedung tinggi yang sangat mudah ditemukan. Berdiri menjulang megah di sisi jalan utama, yaitu Jalan Raya Anyer. Hotel yang katanya sudah cukup tua, berdiri di awal 90-an. Aku yang baru pertama kali menginjakkan kaki di hotel ini cukup terpukau ketika sudah memasuki kawasannya. Sepintas, aku melihat bangunannya cukup megah dan besar. Desainnya bergaya klasik Eropa. Fasilitasnya lengkap dan kami dapat memilih banyak kegiatan dalam atau luar ruangan. Intinya, aku sangat senang ketika kami memutuskan untuk berlibur di sini. Waktu itu aku bersama Wildan dan Vira. Tiba kira-kira sekitar jam setengah 11 malam. Dalam perjalanan sempat terjebak kemacetan di jalanan Jakarta, membuat kami sampai selarut ini. Ketika sudah masuk ke gedung utama, kami disajikan pemandangan yang cukup mengesankan. Lobi hotel besar dan luas. Lampu-lampu mewahnya memancarkan cahaya terang, tapi nggak menyilaukan, menerangi setiap sudut ruangan. Singkatnya, sementara Vira sedang melakukan proses check-in, aku dan Wildan duduk di sofa besar, tepat di bawah lampu kristal. Tempat kami menunggu ini sangatlah nyaman. Ditambah ketika belum lama kami duduk, tiba-tiba ada seorang staf hotel yang memberikan minuman selamat datang. Di kejauhan, sesekali terdengar suara deburan ombak yang menghantam bibir pantai. Angin sepoi juga terasa dingin menyentuh permukaan kulit. Gak terlalu jauh dari lobi, pantai sudah dapat kami injak pasirnya. Dari sisi sebelah kiri kami duduk juga terdengar sayup-sayup suara musik yang sepertinya bersumber dari cafe and lounge yang letaknya di sebelah kiri gedung ini. Aku baca brosur yang ada di atas meja. Cafe itu bernama Sahari. Buka setiap akhir pekan dan menyajikan musik hidup dari home band mereka.
Sungguh tempat yang pas untuk berlibur, menyenangkan dan menenangkan. Tapi ada sedikit keanehan di sini. Kok sepi ya Dan? Padahal ini kan udah weekend. Begitu tanyaku ke Wildan yang sedang duduk bersandar melepas lelah. Dah, iya ya. Pada kemana orang-orang? Wildan menjawab dengan pertanyaan. Untuk hotel sebesar ini, suasananya sangat sepi di akhir pekan. Normalnya, banyak berseliweran tamu hotel, tapi ini enggak. Sangat sepi dan gak ada orang sama sekali. Atau mungkin sudah terlalu malam. Mungkin itu jawabannya. Udah beres, Fir? Tanya gue ketika Vira tiba-tiba sudah duduk di sebelah. Udah, yuk ke kamar dulu. Di lantai 5 Tower Nakuli. Begitu jawab Vira. Kamar yang kami sewa ini berbentuk apartemen 2 kamar, memiliki dapur, dan katanya ada teras yang langsung menghadap ke pantai. Sepertinya tempat yang besar dan akan menyenangkan buat kami tinggal. Nanti ke kafe yuk habis mandi. Lumayan dengerin musik bentar. Begitu Wildan bilang ketika kami sudah dalam perjalanan menuju kamar. Gue dan Vira mengiyakan, setuju dengan usul Wildan. Cukup jauh perjalanan yang harus kami tempuh menuju kamar. Untung saja ada Mas Rumboy yang dengan senang hati mengantarkan. Jadi nggak harus mencari dulu letak pastinya. Dari lobi, kami harus melewati satu lorong panjang bercahaya remang. Lorong sepi, nggak ada orang sama sekali. Hanya ada kami berempat yang mengisi kekosongannya dengan langkah kaki. Di ujung lorong, akhirnya kami menemukan lift. Lift yang akan mengantar kami ke lantai 5, tempat di mana kamar kami berada. Sesampainya di lantai 5, suasananya sama, sepi sekali, seperti nggak berpenghuni. Kok sepi banget ya mas? Apa biasanya emang gini? Kan ini weekend. Begitu tanyaku ke Mas Rumboy yang masih dengan semangat menemani. Memang sepi mas. Entah kenapa weekend ini tamu agak sepi. Mas Rumboy menjawab dengan kalimat pendek, gak memberi jawaban. Permukaan lantai di lorong lantai 5 ini bukan berlapis karpet seperti hotel mewah pada umumnya, tapi terbuat dari keramik berwarna kusam namun bersih. Sama seperti lantai dasar tadi, cahayanya juga remang. Lampu menyala semua tapi nggak terang benderang. Entah memang sengaja dibuat seperti ini atau karena daya listriknya yang kurang. Aku nggak tahu. Pokoknya cahayanya remang-remang, cenderung gelap. Nah, ini mas kamarnya. Begitu kata Mas Rumboy di depan pintu kamar dengan nomor 504. Nyaris di ujung lorong. Hanya berjarak 1 kamar dari ujung gedung. Setelah pintu terbuka, kami dipersilahkan masuk. Dan benar adanya, kamar berbentuk apartemen ini besar dan luas. Ruang tengah menjadi pemandangan awal ketika kami sudah berada di dalamnya. Sofa besar yang sepertinya nyaman berada di depan meja kaca. Keduanya menghadap TV. Di ujung ruang tengah ada pintu yang sepertinya sebagai akses menuju teras. Nyaman. Kamar hotel ini sangat nyaman. Mas Rumboy lalu menjelaskan detail kamar ini. Setelah itu dia pamit untuk pergi. Terima kasih ya mas, ucapku sambil mengantarkan dia ke pintu. Setelah itu aku duduk di sofa, menyalakan TV, bersandar melepas lelah. Vira di kamar mandi. Wildan sedang menikmati pemandangan di teras depan kamar. Cukup lama kami berposisi seperti itu, sampai akhirnya ada sedikit mengganggu kenyamananku yang sedang bersantai ini.
Jarak dari sofa ke pintu keluar memang agak jauh, sekitar 5 atau 6 meter. Tapi ada suara dari luar yang menarik perhatianku. Suara langkah kaki di lorong depan kamar. Langkah kaki seperti sedang terburu-buru. Sepertinya berlari-lari kecil. Awalnya aku coba untuk tidak menghiraukannya dan lanjut untuk menonton TV. Tapi lama-kelamaan kok semakin mengganggu. Karena langkah kaki itu seperti bolak-balik mondar-mandir di depan kamar kami. Siapa sih berisik banget di depan kamar? Begitu kataku. Kemudian aku bangkit dari duduk dan berjalan menuju pintu. Akhirnya timbul penasaran dan bercampur kesal. Tapi anehnya, ketika sedikit lagi sampai pintu, aku mendengar kalau langkah-langkah kaki itu pergi menjauh dari kamar. Rasa penasaran semakin besar. Kemudian aku membuka pintu dan melihat keluar. Gak ada siapa-siapa. Depan pintu kamar kosong. Aku pun melongokkan kepala. Lalu aku menoleh ke kiri. Sama juga kosong. Dan gak ada siapa-siapa. Hanya terlihat dua pintu kamar lain yang sedang dalam keadaan tertutup. Tapi akhirnya aku melihat sesuatu ketika menoleh ke kanan, ke arah lorong panjang berpenerangan remang. Lorong yang menuju ke arah lift. Awalnya aku nggak naruh perhatian di situ, karena tempat aku berdiri sangat jauh dari lift. Lift? Ada apa dengan lift itu? Ya, ada sesuatu di depan lift. Aku sempat memicingkan mataku. Akhirnya aku dapat melihat dengan jelas dalam keremangan cahaya itu. Dari kejauhan, aku melihat ada anak perempuan yang sedang berdiri sendirian, persis di depan pintu lift. Berumur sekitar 7 tahun atau 8 tahun. Berpakaian putih dengan rambut panjang sebahu. Dari tempatku melihatnya, dia berdiri menyamping menghadap ke arah lift. Oh, ternyata anak itu yang tadi lari-larian di lorong, pikirku dalam hati. Sementara dia masih diam berdiri menghadap ke arah lift. Gak lama aku pun masuk ke kamar lagi dan menutup pintu. Tapi entah kenapa, tiba-tiba aku tertarik untuk melihat anak itu lagi. Kenapa dia sendirian malam-malam seperti ini? Kemana orang tuanya? Beberapa detik kemudian aku membuka pintu sekali lagi, lalu melongokkan kepala untuk melihat lift. Anak perempuan itu udah gak ada. Depan lift kosong. Gak ada orang sama sekali. Ah, mungkin dia sudah masuk lift, gumamku dalam hati. Ngapain lo Di? Suara Wildan mengagetkanku. Oh, itu tadi anak kecil lari-larian di depan kamar. Berisik banget, jawabku. Ah, bisa aja lo. Gue gak denger apa-apa kok, lanjut Wildan. Iya, dia udah masuk lift. Aku pun menutup percakapan. Yuk ke bawah. Kayaknya tadi bandnya bagus deh. Vira yang sudah selesai mandi dan kelihatan cantik mengajak kami untuk langsung menuju ke kafe lantai bawah. Sementara Wildan masih berada di toilet. Nanti kalau Wildan udah siap, lo berdua duluan ke bawah aja. Gue nyusul nanti beres mandi, kataku begitu. Bener ya, lo nyusul. Masa iya liburan lo malah tidur cepet? Gak asik ah. Begitu kata Vira sambil memainkan ujung rambutnya. Aku butuh istirahat sebentar saja, mandi untuk menyegarkan badan. Setelah itu aku akan menyusul mereka ke bawah. Jam setengah 12 tengah malam. Akhirnya Wildan juga sudah rapi dan siap berangkat. Mengikuti saranku tadi, akhirnya mereka berdua berangkat duluan ke kafe, meninggalkan aku sendirian di dalam kamar yang besar ini.
Air hangat yang mengucur dari pancuran kamar mandi sungguh membuat badanku segar. Untuk sementara hilang sudah penat dan lelah yang menggelayut setelah menempuh perjalanan dari Jakarta tadi. Selesai mandi, aku berpakaian agar segera langsung bisa menyusul Vira dan Wildan. Sebelum pergi, aku menyempatkan diri untuk melihat pemandangan luar hotel di teras kamar. Berdiri sendirian, menghadap langsung ke arah laut, menikmati angin malam yang bertiup perlahan menyentuh tubuhku. Laut kelihatan bergelombang tenang, sementara di atasnya membentang langit cerah bertabur bintang. Sangat indah pemandangannya. Lalu sebentar aku melempar pandangan ke bawah. Aku melihat lingkungan kawasan hotel yang sangat sepi. Gak ada orang sama sekali. Aneh, padahal ini akhir pekan. Tapi kenapa pengunjung dan tamu sangat sepi? Hanya beberapa menit aku menikmati suasana teras, sampai akhirnya ada sesuatu lagi yang mengganggu suasana. Sekali lagi, aku mendengar suara langkah kaki. Suara langkah kaki yang pola dan hentakannya sama dengan apa yang kudengar pertama kali tadi. Wah, kayaknya anak kecil itu lagi, ucapku sendirian. Ya sudahlah, sekalian keluar untuk ke lantai bawah. Aku akan melihat dan menegur anak itu supaya jangan berlarian di lorong tengah malam begini. Suaranya sangat mengganggu. Suara langkah kaki anak itu tiba-tiba menghilang ketika aku membuka pintu kamar. Suasananya kembali senyap dan sepi. Entah kemana anak itu berlari. Hanya hitungan detik sudah nggak kelihatan lagi. Ya sudahlah, aku nggak mau berpikiran macam-macam. Lalu aku menutup pintu dari luar dan menguncinya. Lorong yang membentang panjang di tengah pintu-pintu kamar ini cukup remang untuk ukuran hotel besar dan mewah seperti ini. Jujur saja nyaliku agak sedikit terguncang melihat lorong panjang ini. Di samping remang-remang juga sepi dan sunyi. Gak ada orang sama sekali. Tapi walaupun begitu, aku tetap melangkahkan kaki berjalan menuju lift yang letaknya cukup jauh. Lantai 5 ini benar-benar sepi. Jangan-jangan hanya kami yang menginap. Sementara kamar lainnya kosong. Begitu tebakanku dalam pikiran. Mengenakan sneaker yang alasnya karet, langkah kakiku nyaris gak bersuara ketika bersentuhan dengan keramik lantai. Seharusnya begitu. Tapi ada yang aneh. Ketika sudah beberapa belas kali melangkah, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki lagi. Yang aku sangat yakin itu bukan suara langkah kakiku, karena iramanya berbeda. Suara langkah kaki yang sepertinya bersumber dari belakangku. Karena itulah aku perlahan menoleh ke arah belakang. Ternyata kosong. Gak ada orang sama sekali. Mungkin suara dari dalam kamar, ucapku membesarkan hati. Lalu aku melanjutkan langkah. Sudah setengah jalan untuk sampai di lift. Tiba-tiba suara langkah kaki itu muncul lagi. Suaranya sangat dekat, terdengar seperti hanya beberapa langkah saja di belakang. Refleks, aku langsung menoleh ke belakang. Masih sama. Gak ada orang sama sekali. Hanya terlihat lorong kosong panjang yang gelap. Di titik ini, aku mulai gak tenang. Mulai berpikiran macam-macam. Aneh. Ada suara langkah kaki tetapi orangnya gak ada. Aku yakin kalau gak sedang berhalusinasi. Aku mendengar dengan jelas suara langkah kaki itu. Aku yakin. Ketika sudah berada di depan lift, keadaannya masih sama, sangat sepi. Hanya suara debur ombak ke pantai yang terdengar sayup-sayup. Aku terus berdiri sambil memperhatikan angka yang muncul di samping pintu lift. Ternyata lift masih di lantai 1.
kemudian bergerak pelan menuju lantai 5 untuk menjemputku. Dalam hati, aku berharap supaya lift cepat-cepat sampai. Perasaanku mulai gak enak. Sepertinya ada yang gak beres di sekitar tempatku berdiri. Ting! Akhirnya lift sampai. Kemudian pintunya terbuka. Benar dugaanku, lift dalam keadaan kosong. Dan perasaanku semakin gak enak. Aku melangkah masuk. Gak ada pilihan lain. Lalu menekan tombol lantai dasar. Kemudian pintu perlahan tertutup. Beberapa detik kemudian, aku sedikit terkejut. Karena bukannya bergerak ke bawah, lift malah bergerak ke atas. Ah, mungkin ada tamu di lantai atas yang juga ingin turun, kataku menenangkan diri sendiri. Dan benar, lift bergerak ke lantai atas. 6, 7, 8. Lift belum juga berhenti. Bergerak pelan terus ke atas. Aku semakin gelisah. Mau sampai lantai berapa ini kira-kira? 9, 10. Ting. Akhirnya lift berhenti di lantai 10. Kemudian pintu terbuka. Aku hanya diam, menunggu sampai pintu benar-benar terbuka. Beberapa detik kemudian pintu terbuka penuh. Dan pada akhirnya aku dapat melihat semuanya. Melihat pemandangan seram yang ada di hadapanku. Lift berhenti di lantai 10. Pintunya terbuka lebar dan bertahan seperti itu cukup lama. Aku buru-buru menekan tombol menutup pintu karena menurutku di luar gak ada orang sama sekali. Kosong, sepi, dan gelap. Tapi pintu gak juga mau menutup. Tetap terbuka lebar. Gelap sekali di lantai 10. Gak ada lampu yang menyala. Penerangan hanya bersumber dari cahaya lampu dari dalam lift. Penasaran, akhirnya aku melongokkan kepala keluar. Lalu melihat sekitar. Siapa tahu memang ada orang. Aku menoleh ke kanan, kemudian ke kiri. Tapi gak ada siapa-siapa. Di samping gelap, juga nggak ada suara atau hal lain yang menandakan kalau ada orang di situ. Sepi sekali. Rasa cemas menuju ketakutan mulai timbul ketika akhirnya aku mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki lagi. Suaranya terdengar dari sebelah kiri. Suara langkah kaki seperti berlari kecil. Sekali lagi aku melongokkan kepala lalu menoleh ke kanan. Gak ada. Aku gak melihat si empunya langkah kaki itu. Hanya melihat gelap dan senyap. Merindinglah aku. Walaupun gak ada siapa-siapa, tapi langkah kaki itu masih terdengar. Malah kedengarannya semakin mendekat ke arah lift. Aku panik. Lalu mundur dan masuk ke dalam lift. Menekan tombol penutup berulang kali. Dan syukurlah pintu mau menutup. Tapi sebelum tertutup penuh, aku mendengar suara langkah kaki itu sepertinya masuk. Sepertinya dia berhenti tepat di depan pintu lift. Lift bergerak turun perlahan. Sedikit lega aku melihat pergerakannya. Semoga kali ini akan berhenti di lantai yang benar, lantai dasar. Menuju lantai dasar perasaanku masih gak enak. Aku masih ketakutan dengan peristiwa yang baru saja terjadi itu. Di dalam lift, aku berdiri di depan, dekat dengan tombol-tombol lift, nyaris rapat dengan dinding di sebelah pintu. Ketakutanku bermakna. Perasaanku yang makin tidak enak ternyata ada sebabnya. Aku yang berdiri di depan tiba-tiba mendengar suara tawa cekikikan. Ya, ada suara tawa cekikikan di dalam lift.
ternyata aku nggak sendirian di dalam lift. Keringat dingin mulai mengucur. Dalam hati aku berharap ini hanya halusinasi saja. Suara tawa cekikan itu semakin jelas terdengar. Sampai akhirnya aku yakin kalau ini adalah suara tawa dari seorang anak kecil. Anak kecil ini sepertinya sedang berdiri persis di belakangku. Beberapa detik kemudian, awalnya berniat hendak melihat kira-kira sudah sampai di lantai berapa. Aku terpaksa membuka mata. Ternyata sudah di lantai 2. Berarti sebentar lagi sampai di lantai dasar. Pada saat inilah aku dapat melihat semuanya. Akhirnya, aku dapat melihat sumber suara tawa cekikikan itu. Dari pantulan pintu lift yang seperti cermin, aku melihat semuanya. Benar, ada anak kecil. Dia sedang berdiri di belakang lift. Maksudnya di bagian belakang lift. Berdiri di belakang sebelah kananku. Anak perempuan kecil umurnya sekitar 8 tahun, mengenakan baju putih, rambutnya panjang terurai. Dan aku yakin kalau dia adalah anak yang sama dengan yang aku lihat pertama kali tadi. Dia terus-terusan tertawa, memperhatikan aku yang sedang berdiri ketakutan. Pandanganku seperti terpaku terus menatap wajah pucatnya. Aku terus memandang matanya yang memiliki lingkar hitam di sekelilingnya. Sungguh mengerikan. Aku tambah ketakutan ketika melihat kalau ternyata lift terus berjalan melewati lantai dasar menuju basement. Semakin lemas tubuhku. Pada akhirnya anak perempuan ini berhenti tertawa ketika lift sudah benar-benar berhenti di basement. Tapi aku lihat dia tetap berdiri diam di tempatnya. Pintu terbuka perlahan. Ketika sudah terbuka penuh, aku masih diam dalam ketakutanku. Nyaris menangis ketika melihat kalau di luar ternyata keadaannya gelap. Tiba-tiba anak perempuan ini berlari keluar sambil tertawa pelan. Langkahnya riang meninggalkanku dalam ketakutan. Hanya beberapa langkah dari pintu, dia berhenti lalu membalikkan tubuhnya dan menghadap ke arahku. Kemudian ia tersenyum dengan wajah pucatnya sambil melambaikan tangan. Bergegas aku menekan tombol penutup berkali-kali. Gak ada kendala, pintu akhirnya menutup perlahan. Sementara dalam prosesnya, aku melihat anak itu masih berdiri tersenyum sambil melambaikan tangannya. Lift bergerak ke atas menuju lantai dasar. Hai, balik lagi ke gue Bri. Setelah baca cerita ini, tolong jangan langsung berniat untuk berlibur ke tempat yang sama. Jangan ya. Tahan diri sampai pandemi COVID-19 benar-benar selesai. Oke, semoga kalian semua menikmati ceritanya dan salam dari Bri. Baik, itulah cerita lawas dari Mas Bri ya tentang Hotel Anyar yang ada di daerah Banten. Kayaknya memang cukup terkenal ya. Saya jadi pengen nginep di sana. Rame-rame tapi. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.